Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang kembali menggelar FGD secara serentak pada hari Rabu 10 Agustus 2022. Kegiatan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dalam rangka evaluasi pajak bumi dan bangunan. Bertempat di Aula Kecamatan Cimalaka dibuka langsung oleh Camat Cimalaka Taufik Slamet. Para peserta FGD terdiri dari perangkat desa, kasih pemerintahan, dan kolektor PBB di tiap desa se-Kecamatan Cimalaka. Hadir anggota DPRD Asep Roni Hidayat dari fraksi PDI Perjuangan, Dadi Sopandi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dadang Sofyan Sauri dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan anggota DPRD Cecep Lukman Hakim dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Narasumber yang pertama dari Bapenda Kabupaten Sumedang, Cucu Juhairiah, sebagai Kasubid Penetapan dan Penagihan, mengatakan ada tata cara pemungutan pajak yang berbeda. Untuk di bawah 2 juta menjadi tugas dari perangkat desa atau kelurahan dan punya wewenang untuk menagih secara langsung. Menjadi tanggung jawab Bapenda penagihan di atas 2 juta. Tugas Bapenda tidak boleh menerima titipan, hanya mengawasi sudah sejauh mana proses penyetoran pajak. Sampai bulan September harus tercapai target 75%. Narasumber yang pertama dari DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Roni Hidayat, dari fraksi PDI Perjuangan, menjelaskan mengenai penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan, fungsi pajak, salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, tugas fungsi pemerintahan desa atau kelurahan kaitan dengan PBB, pentingnya membayar PBB karena akan berdampak terhadap kemajuan pembangunan. Selanjutnya, anggota DPRD Cecep Lukman Hakim dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang memaparkan mengenai dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan, pengecualian objek pajak, pengelolaan PBB, dasar pengenaan pajak, dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Cecep mengatakan adanya usulan kenaikan insentif kolektor PBB. Anggota DPRD selanjutnya yakni Dadi Sopandi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang memaparkan mengenai penyusunan peraturan daerah terkait pajak bumi dan bangunan, menyampaikan penganggaran terkait PBB, bagaimana regulasi pemungutan PBB di Kabupaten Sumedang yang masih mengacu pada Perda lama yakni Perda tahun 2008. Dan menjelaskan mengenai perencanaan, monitoring, dan realisasi penerimaan PBB P2. Narasumber selanjutnya yakni anggota DPRD Dadang Sofyan Sauri dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menjelaskan mengenai pengawasan DPRD terhadap kebijakan penyelenggaraan PBB dan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Yang pertama, updating data harus terus dilakukan untuk memastikan objek pajak secara keseluruhan terdata, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PPB, serta penagihan tunggakan terhadap wajib pajak agar terus dilakukan. DPRD juga mendorong sosialisasi khususnya penyesuaian NJOP di kawasan tertentu harus ditingkatkan untuk mengurangi protes dan pengaduan masyarakat. Untuk kegiatan hari ini kebetulan yang dibahas mengenai seputaran PBB untuk bagaimana caranya meningkatkan pola kesadaran masyarakat, baik itu dari kolektor, dari wajib pajaknya untuk mentaati atau mensupport segera melunasi atau membayar kewajiban-kewajibannya. Ini ribuan keluhan sebetulnya. Hampir di seluruh yang kami kunjungi, tiap kecamatan, kebetulan masalah PBB ini udah 2 bulan, 4 kecamatan untuk saya pribadi. Masalahnya hampir mirip-mirip sama-sama. Banyak hal yang menurut kami itu adalah masalah teknis. Ada beberapa yang perlu kita sikapi dari DPRD adalah masalah sudah berubah fungsi. Ada yang menjadi tol, ada yang hilang, tetapi masih ada muncul kewajiban-kewajiban. Bahkan ada banyak sekali ditemukan wajib pajaknya di mana, di kabupaten luar atau di luar wilayah, tetapi objek pajaknya di wilayah hukum Kabupaten Sumedang. Kalau tidak salah itu nggak ada insentif, tidak ada insentif, yang ada itu lebih ke mirip bagi hasil. Ada misalkan untuk penagihan ketika mereka membayar itu ada bagi hasil Rp4.000.
Yang sekarang untuk tahun ini itu tidak ada karena alasannya ada COVID. Untuk pelaporan satu SPPT atau itu tuh Rp1.000 itu dihapuskan. Jadi tidak ada insentif. Adapun BOP mengambil di situ ada klausul dari DBH tuh, dana bagi hasil, yang notabene berebutan atau alokasinya banyak untuk kolektor itu yang tidak kebagian, lebih cenderung untuk mengutamakan insentif RT RW. Nah, minimal untuk target Dewan di sini kapasitas wilayah atau wewenang kami, ya yang tadi masalah-masalah yang menurut kami ini ranah kami perlu kita dorong selesaikan, ya baik apakah menjadi ada insentif atau BOP khusus tidak dari bagi hasil, kita akan dorong itu, terutama masalah-masalah di lapangan yang sudah menunggak bertahun-tahun atau ini yang tetapi orangnya itu wajib pajaknya tidak ada di daerah kita. Tim Liputan Humas DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan.